Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kali ini teman-teman, saya akan membagikan soal SKD untuk CPNS ya. SKD CPNS berkaitan dengan TWK, TIU, dan juga tes karakteristik pribadi. Tapi saya akan bagikan dulu untuk tes wawasan kebangsaannya ya teman-teman ya. Nanti ini apa sih, aplikasi apa, nanti saya jawab teman-teman ya. Kita akan latihan dulu. Yang pertama adalah radikalisme ya. Oke, kita akan kerjakan 10 soal ini, tapi nggak 10 soal teman-teman. Kita mau ngerjain 3 aja ya. Bismillah. Oke, yang pertama. Suara ledakan mengagetkan warga di sekitar Jalan Kojolalido, Makassar, Minggu pagi sekitar pukul 10.30 WITA. Ledakan sempat dikira oleh warga berasal dari trafo. Pasca ledakan, warga menemukan pecahan-pecahan plat kendaraan dan juga anggota tubuh yang tersebar di berbagai arah. Belakangan diketahui ledakan tersebut merupakan aksi bom bunuh diri di depan pintu gerbang halaman gereja Katedral Makassar. Kejadian bom bunuh diri pada kasus pengeboman gereja Katedral Makassar melanggar sila keberapa? Kalau saya menjawabnya nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi saya masuk ini menjawabnya adalah nomor 2, berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian yang kedua, pada tahun 2019 terjadi ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Kejadian tersebut menyebabkan 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Kejadian tersebut penyimpangan daripada sila keberapa teman-teman ya. Ya, ini masih berkaitan tentang kemanusiaan kalau saya ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek jawabannya. Oke, kita klik selanjutnya aja ya. Pada saat sekarang ini banyak sekali di media sosial informasi mengenai kekerasan atas nama agama. Fenomena kekerasan agama dapat dilihat melalui media elektronik maupun media cetak. Adapun dalam bentuk aksi dilakukan beberapa tindakan yang dilakukan oleh aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya baik di bidang keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi. Kasus tersebut merupakan bentuk dari apa? Nah, tadi karena ini berkaitan dengan radikalisme, saya pilih radikalisme teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita jawabnya cukup aja dulu segini ya. Kita akan selesai jawabannya. Klik selesai. Berapakah skornya? Ya, kita akan lihat. Nah, di sini teman-teman ya, radikalisme ini pembahasannya. Klik aja karena di sini tuh soalnya sudah ada jawabannya teman-teman ya. Nah, misal di sini teman-teman, jawabannya adalah A karena ini berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa teman-teman ya. Jadi memang di sini kenapa jawabannya ketuhanan yang Maha Esa? Karena ini adalah berkaitan dengan sila yang pertama teman-teman ya. Di sini sudah dilihat bahwa ada kata kuncinya di sini ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi belakangan diketahui ledakan tersebut merupakan aksi bom bunuh diri di depan gerbang pintu depan halaman gereja Katedral Makassar. Di sini itu sudah melenceng dari sila yang pertama teman-teman ya. Karena setiap manusia berhak memiliki agamanya masing-masing, berhak memiliki dan juga memilih agamanya masing-masing tanpa suatu paksaan suatu apapun ya. Oleh karena itu tindakannya bukan masuk ke sila kedua tetapi tetap masuk ke sila pertama teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini bisa jadikan variasi aja teman-teman. Maksudnya kita tahu nih jawaban salahnya apa gitu ya. Nah, ini ya, ada kasus yang melanggar sila pertama itu ketuhanan Maha Esa terdapat pada isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Kemudian yang nomor 2 teman-teman. Nah, untuk yang nomor 2, ini jawabannya betul. Oh ya betul teman-teman ya, karena berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau tadi masih ada kaitannya dengan agama, yaitu pengeboman di depan gereja teman-teman ya, berkaitan dengan gereja. Berarti kata kuncinya udah kelihatan teman-teman. Dengan adanya latihan seperti ini teman-teman bisa tahu, oh ini tuh sila pertama, oh itu sila kedua gitu teman-teman ya maksudnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, jawabannya juga betul, radikalisme ya, karena tadi berkaitan dengan radikalisme. Nah, di sini adalah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya. Ini udah kelihatan banget bahwa ini adalah suatu radikalisme teman-teman. Nah, dari latihan beberapa soal ini teman-teman ya, ini juga ada soal videonya nih teman-teman, keren banget ya.
Nanti kalau kalian punya kuota lebih bisa lihat di situ videonya. Nah, teman-teman, yang saya ingin tunjukkan adalah apa? Jadi di sini teman-teman, di Sahabat CPNS ini itu menyediakan beberapa latihan soal yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman nanti ketika mendaftar di CPNS teman-teman ya. Ini memang di SKD ada TWK ya. Nanti teman-teman juga bisa melihat untuk latihan juga di TIU-nya teman-teman ya. Di numeriknya di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Ini ada sekitar berapa paket soal nih, banyak teman-teman. Tuh, lihat ya. Jadi setiap soalnya ada yang 10 ya. Ada yang 10, ada yang 20 teman-teman. Ada yang 20-an. Sebentar ya, saya cek juga. Ini 10 ya. Ini 10 ya, masing-masing ada 10 soal. TWK-nya juga ada 10 soal ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian daftar di bagian PPPK teman-teman ya, di tes PPPK, teman-teman bisa juga sudah satu paket gabung di Sahabat CPNS ini dengan materi PPPK teman-teman. Nah, ini nih teman-teman ya. Jadi materi PPPK itu kan berbeda dengan materi SKD yang sekarang kita pelajari teman-teman. Ini materi PPPK itu dan juga latihannya itu adalah ada beberapa soal yang berkaitan dengan sosiokultural, manajerial lah ini teman-teman ya. Ini ada 50 soal, ada 30 soal dan semuanya hampir sama seperti tadi SKD, ada pembahasan juga dan juga ada skornya, kemudian dikasih waktu teman-teman dalam mengerjakan. Ya, ini yang membuat saya tuh tertarik untuk membagikan ke teman-teman supaya juga gabung di Sahabat CPNS ini teman-teman. Supaya apa? Kalian juga bisa melatih secara langsung ya, tanpa basa-basi, dan kalian tuh tahu oh ini perbedaannya di sini, ketemu nih pembahasannya gitu teman-teman. Ini recommended banget teman-teman ya. Nanti kalian bisa lihat nih untuk kayak apa sih soal PPPK ini, bisa dilihat di video sebelumnya di part 3 teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung di Sahabat CPNS ini itu gampang banget teman-teman ya, karena di sini tuh biayanya berapa sih? Biayanya murah teman-teman, karena di sini cuma 99.000 per tahun teman-teman ya. Nah, nanti kalian juga akan mendapatkan diskon teman-teman ya. Jadi ini udah promo diskon teman-teman. Udah diskon yang aslinya tuh 125.000 di diskon jadi 99.000 teman-teman. Kalau kalian pengen gabung di sini, kalian bisa lihat di link deskripsi ada di bawah saya itu. Klik aja linknya, nanti di situ udah dapat kupon dari Kita Bisa ya, itu bisa dipakai teman-teman ya untuk mendapatkan diskon ini. Kalau kalian nggak mencantumkan kupon Kita Bisa ya, nanti kalian nggak akan dapat diskon teman-teman ya. Nah, fasilitas apa yang didapatkan dari Sahabat CPNS ini? Jadi ada 40 paket latihan soal teman-teman ya. Tadi yang kita pelajari adalah soal HOTS teman-teman, jadi kita bisa berpikir secara kritis ya. Nanti juga soal CPNS bakal kayak gitu teman-teman semuanya. Kemudian ada 5 paket tryout premium, kemudian ada 4 paket tryout extra premium, kemudian ringkasan materi, ini udah lengkap banget teman-teman. Kemudian grupnya, jadi nanti kalian akan gabung secara otomatis di grup diskusinya. Kemudian ada mentoring via Telegram ya. Kemudian ada 5 fitur unggulan. Tapi kalau misalnya kalian masih tanya, oh kok nggak ada zoomnya ya? Tenang teman-teman, karena di sini tuh ada yang via Zoom cuma berbeda harga ya. Kalau yang ada Zoomnya di sini adalah Mastery Platinum teman-teman. Jadi untuk yang untuk SKD Mastery Platinum ini juga ada diskon, cuma ini memang ada Zoomnya. Perbedaannya adalah 20 sesi pertemuan via Zoom teman-teman ya. Ini cuma 325.000 teman-teman ya. Ingat, ini berakhir pada tanggal 15 Mei. Jadi nanti kalau udah lebih dari ini otomatis nanti diskonnya udah habis teman-teman. Tapi kalau nggak tahu kalau misalnya Sahabat CPNS bakalan buka lagi memperpanjang diskonnya, bisa aja sih ya kan. Nah, tapi yang jelas teman-teman, kalau misalnya kalian cuma pengen ikut yang SKD materinya tadi saya dirasa udah cukup nih, karena daftar ini aja, nggak usah daftar platinum karena ini berakhir pada tanggal 30 Mei 2021 teman-teman. Masih panjang, tapi kalau misalnya kalian nunda-nunda, padahal pembukaan CPNS itu udah dibuka pada tanggal 30 Mei teman-teman ya. Dan sekarang malah justru udah pembagian lokasi-lokasi mana yang bakalan bisa didaftari untuk PPPK. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini jangan sampai ketinggalan. Ini udah recommended banget, ini udah saya buat videonya dan ini sangat-sangat recommended buat teman-teman ya. Oleh karena itu nanti ada beberapa ada hasil tryout, kemudian tryout premium, platinum lah, udah. Oh, ini pokoknya udah recommended banget, udah pepet isinya, udah pepet, udah padat gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal latihan terus sampai nanti ketemu PPPK atau tes CPNS di tahun depan. Misalnya kalau hari ini mungkin ya
ada yang lolos, ada yang enggak, kan itu kan udah takdir ya. Jadi tergantung usaha teman-teman dan juga takdir, sebenarnya juga nasib sebenarnya. Tapi yang jelas kalau misalnya ada usaha seperti ini, ya setidaknya ada usaha supaya bisa lolos di tahun ini teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman ya untuk di part 4 ini udah saya buat videonya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan lihat di link deskripsi kalau kalian pengen gabung. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan chat via email aja ataupun komen di kolom komentar ya. Baik teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya nanti teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Ketemu lagi di video selanjutnya dari Kitabisa ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.